Halo semuanya. Halo. Ya, yang di studio halo, yang di studio halo. Senang sekali bertemu dengan kalian semua dan kenalin nama aku Nanda dan selamat datang di podcast Cerita ke Aku. Nah, di episode kali ini kita ditemani oleh teman kita yang punya cerita inspiratif yang sangat luar biasa memberkati bagi kita semua. Oke, kita sapa dulu ada Kak Tabita. Halo, di sini ya, di sini ya. Everyone say hello to Kak Tabita. Hai. Oke, nggak perlu lama-lama lagi ya. Kita mau langsung cerita yuk. Oke, halo Kak. Halo. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan masih bernafas. Iya, iya, satu hal yang perlu kita syukuri ya, Iya. kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Betul. Bagaimana perasaan kakak boleh hadir di tempat ini? Deg-degan tapi sangat senang juga karena membagikan kebaikan atau cerita Tuhan itu menjadi sebuah kerinduan. Walaupun deg-degan. Ya gak apa-apa. Ya kita santai-santai ya. Ini tidak harus tegang-tegang, tidak perlu kaku-kaku. Oh gitu langsung aja. Aku penasaran nih, boleh nggak kakak cerita sedikit tentang diri kakak? Oke, jadi mungkin udah dikenalkan tadi, Iya. tapi aku perkenalan secara Tadi cuma nama, iya, ya kan? betul. Oke, jadi teman-teman perkenalkan, nama aku Tabita Natalia Christina Karisto. Agak panjang ya, Bu? Iya, agak susah waktu UN Wah, iya. tulis nama. Kota-kotanya nggak cukup gitu. Iya, betul, harus disingkat. Oke. Umurku 25 tahun, dan kesibukan aku sekarang itu aku kerja freelance. Anyway, aku udah menikah, udah punya anak juga. Wah, tapi masih terlihat seperti gadis ya, makasih. cantik sekali. Nomor rekening ya sebentar. Aduh, jangan. Saya juga mau bokek, Bu ya. Nggak punya mah. Iya, aku sudah menikah dan kesibukannya cuma ngurusin anak dan kerjaan juga. Tapi ada pelayanan juga. Kayak aku suka sharing-sharing di sosial media aku gitu. Wow. Dan terkadang juga ada beberapa, kalau misalnya aku ke Jakarta, ada beberapa juga panggilan kayak jadi preacher gitu untuk melayani anak-anak muda gitu. Oke, jadi kakak ini fokusnya ke anak-anak muda juga ya? Iya, panggilannya ke situ. Panggilannya ke situ. Wow, boleh tepuk tangan, keren sekali. Keren sekali Tuhan kita. Iya, betul. Luar biasa. Pelayanannya itu berfokus ke, maksudnya kayak di media sosial untuk kayak bagi-bagi ayat kah tiap hari atau kayak gimana tuh? Keseharianku sih. Karena aku percaya saat kita ketemu Tuhan itu bukan cuma saat kita ke gereja sih, tapi memang setiap kita bangun pagi. Kayak tadi aku bilang aku bersyukur masih bisa bernafas, nafas yang Tuhan kasih, dan aku percaya setiap hari itu kita punya journey bareng-bareng sama Tuhan, dan itu yang biasanya aku share ke sosial mediaku. Oke, jadi menjadi saksi Kristus lewat berkat yang Tuhan berikan setiap hari. Even sekecil apapun itu semua bisa disyukuri. Oke. Nah, ini pelayanan sangat luar biasa ya. Karena kan kebanyakan cuma ya pelayanan di gereja. Tapi kakak lebih memilih untuk mengikuti perkembangan zaman. Iya. Karena kan banyak anak muda sekarang scroll HP. Iya, di sosial media. Iya. Jadi ketika mereka main HP, mereka pun bisa mendengarkan kabar baik dari Tuhan. Betul. Nah, sangat keren sekali. Karena nggak bisa dipungkiri kan perkembangan zaman, dan kebanyakan apalagi kalau panggilanku yang ku sadari itu di anak muda tuh banyak di sosial media, dan banyak konten-konten juga yang di luar sana yang menjerumuskan kan. Betul. Terus kalau misalnya mungkin pro kontra tetap ada, pasti banyak juga yang bikin aku down karena yang bilang kayak pastorgram dan lain-lain. Tapi aku berpikir itu kalau misalnya bukan kita yang mulai, terus kalau misalnya nggak ada yang melayani di sosial media juga, akan banyak anak-anak yang terhilang di sosial media. Betul. Seperti itu. Oke. Tadi kan kakak bilang kakak sadar nih panggilannya untuk anak muda gitu. Kalau dari kakak sendiri, kapan nih kakak maksudnya kayak pertama pelayanan atau kayak dapat panggilan pertama kali dan bikin kakak tertarik untuk mengabarkan kabar baik ini sendiri kapan tuh? Dan bagaimana kisahnya? Wah, itu panjang. Kita 3 jam boleh ini? Boleh ya. Ibu produser sampai 3 episode boleh? Boleh. Asal kakak mampu cerita ya. Jadi aku memulai pelayanan itu gimana ya? Kalau udah diceritain itu sebenarnya kenapa aku mulai melayani, padahal kalau mau dibilang juga
umur juga memang masih agak muda, masih Iyalah, agak masih ya. muda lah, Ya, nggak 25. Oke. Benar atau betul yang di studio? Betul. Sebenarnya masih banyak juga kayak godaan-godaan dari lingkungan, dari circle-circle pertemanan yang kayak, ayo dong kita gini-gini. Nongki, ya, main bareng. Gitu. Tapi kenapa aku lebih memberi diri untuk melayani itu karena waktu umurku masih belasan, kita flashback tarik jauh sedikit, masih belasan itu aku juga sudah pernah terjun ke dalam dunia seperti itu. Jadi aku cerita sedikit ya. Jadi kalau mau dibilang itu aku dikategorikan sebagai, kalau orang-orang zaman sekarang bilang ya itu broken home gitu. Jadi papa mamaku itu udah pisah dari aku masih sangat kecil gitu, dan sampai mungkin aku merasa aku tidak menemukan kasih sayang dalam rumah. Aku tidak menemukan itu di dalam keluargaku, orang tuaku, dan lain-lain. Dan aku mulai terjun ke dalam pergaulan yang sangat bebas. Aku ikut teman-teman, dan aku merasa have fun di situ. Aku merasa diterima di pergaulan. Sampai akhirnya pergaulanku itu sudah sangat-sangat jatuh. Udah sangat-sangat jatuh, sampai akhirnya aku kenal namanya narkoba. Ya kenakalan-kenakalan anak muda lah pada zaman itu. Tapi aku merasa kayak ada satu momen, ini titik baliknya, ada satu momen aku lagi mabok nih sama teman-teman, lagi minum bareng-bareng di salah satu kosan teman aku. Nah pas kita lagi bareng-bareng, terus ada satu orang yang tiba-tiba buka Alkitab. Out of nowhere tiba-tiba di orang itu buka Alkitab. Itu sebelum teman-temannya kakak semua? Iya. Jadi kita kayak bikin lingkaran gitu untuk minum. Terus tiba-tiba aku lupa itu bahas topik apa. Cuman sebelum itu, aku merasa kayak apa yang aku cari yang enggak aku temukan dalam rumah. Kok waktu aku cari keluar have fun sih, seneng, tapi kok masih merasa ada kurang, kosong. Aku sudah mencari ini kemana-mana. Tapi kok enggak keisi ya penuh gitu. Ini terus kayak ketawa-ketawa di situ, have fun dan lain-lain, tapi kok kosong di dalam sini masih kosong ada. Gitu. Terus aku kayak pas aku ngomong gitu dalam hati, tiba-tiba temanku itu buka Alkitab kan. Aku lupa itu ayat dia bilang apa. Tapi di situ aku melihat kayak oh mungkin aku harus cari Tuhan. Gitu. Jadi tapi intimidasi yang kayak kamu itu udah melakukan ini loh, udah bikin ini dan itu, bikin A, B, C, dan D. Yang jahat-jahat lah ya. Iya. Terus aku mengalami masalah dalam kehidupan. Terus aku selalu cari itu ke pergaulan aku, sampai di momen itu yang aku bilang temanku buka Alkitab dan aku merasa aku harus cari Tuhan. Di momen yang sama, masalah masih sama, tapi di momen itu aku dari kecil Kristen. Tapi aku benar-benar merasakan Kristen di hari itu. Dan aku waktu itu cuma masuk ke kamar, aku kunci pintu dan lain-lain. Aku nggak tahu mau doa ke Tuhan itu kayak gimana. Tapi sebelumnya di hari-hari sebelumnya tuh emang udah nggak pernah doa sama sekali? Iya, mungkin doa makan masih. Ya, tapi kan yang pada umumnya kayak bangun pagi orang Kristen berdoa apa ke gitu. gereja pun itu kayak apa kalau orang Manado bilang udah jarang. Burung tahunan, tiba-tiba cuma Natal, Pasca, tahun baru. Oh enggak juga, cuma Natal. Natal doang? Iya. Cuma Natal ya. Oke. Oke. Jadi aku bingung kayak mau cari Tuhan itu kayak gimana gitu. Dan satu momen itu aku cuma bisa lipat tangan. Ya. Dan aku nangis. Memang cuma literally nangis. Waktu itu di momen itu aku masuk ke kamar dan aku nangis. Karena di momen itu waktu aku menghadapi masalah itu, aku merasa hidupku udah hancur, keluargaku hancur, dan aku udah dijudge mungkin juga di circle terdekat aku juga kayak, kamu udah gak punya masa depan, lihat nih pergaulan kamu udah kayak gini, sekolah udah gak benar, gini-gini. Sampai aku melihat diriku itu seperti apa yang orang katakan. Aku udah gak berharga, aku udah gak punya masa depan. Pokoknya hal-hal yang negatif dan kebohongan-kebohongan yang iblis berusaha tanamkan waktu itu. Sampai di momen aku ke kamar, aku cuma berdoa, aku pengen cari Tuhan. Aku tahu aku sangat-sangat kotor, aku tahu aku sangat-sangat mungkin waktu itu sangat berdosa. Merasa gak layak. Gitu. Iya, tapi gak tahu kenapa di momen itu
aku mau cari Tuhan gitu. Waktu aku cuman tutup lipat tangan, aku berdoa, tapi dalam doaku itu aku cuma bisa nangis. Nggak ada sepatah kata pun kayak Tuhan, nggak ada ini sepatah, aku. nggak ada sepatah kata pun, aku cuma nangis dan aku merasa seluruh dunia itu lagi membelakangi aku gitu. Tapi di momen aku nangis itu, aku cuma sendiri di kamar. Dan ini momen tersweet dalam kehidupan aku. Aku selalu share ini di mana-mana kalau saat ada orang bilang mau kesaksian atau apa, karena ini momen paling sweet dalam hidupku. Jadi waktu itu aku cuma bisa nangis, aku merasa nggak ada satupun orang-orang yang bareng-bareng sama aku sendiri banget di dunia ini dan aku udah nggak berharga. Tapi di momen itu, suasananya langsung, vibes ruangan aku tuh langsung berubah. Tiba-tiba aku yang cuma tutup mata, nangis, terus sorry. It's okay, yang di studio boleh kasih tepuk tangan dulu. Oke, it's okay. Gak pernah gak nangis loh bahas ini. Ada something that touch your heart. Iya. Kamu menemukan encounter secara pribadi dengan Tuhan. Iya, jadi nggak ada kata sepatah kata pun yang aku dengar, tapi aku bisa merasakan, wah gila aku seberharga ini loh. Ternyata ada satu pribadi yang sangat menginginkan aku gitu. Balik. Iya, dan ada satu pribadi yang udah sampai kasih nyawanya buat aku gitu. Even satu dunia pun melihat aku tidak berharga, tapi ada satu pribadi ini yang bilang, enggak, kamu berharga. Apapun yang kamu lakukan, yang sudah kamu lakukan, dan yang nanti akan kamu lakukan, kamu itu berharga. Dan aku sangat mengasihimu. Itu yang sangat aku rasakan waktu itu. Aku cuma bisa tambah nangis. Dan di situ aku merasakan kasih Tuhan. Jadi selama ini yang aku merasa aku tidak mendapatkan itu di rumah, aku mencari itu keluar, dan ternyata itu hanya bisa Tuhan yang isi. Gitu. Dan di situ mulai merasakan full. Masalahnya nggak kelar, masalahnya tetap ada, tapi aku udah merasakan aku nggak sendiri menghadapi masalahku. Ada Tuhan yang bareng-bareng sama aku. Amin. Gitu. Jadi untuk itu aku merasa panggilanku di anak muda, dan aku cuma mau bilang kalau misalnya nggak ada yang terlalu rusak nggak bisa Tuhan pulihkan. Amin. Itu aku sudah serusak itu, tapi penerimaan Tuhan itu nggak yang dengan marah atau apa menerima aku, tapi dia dengan kasihnya dengan gitu, tangan yang tetap terbuka, yang selalu menunggu untuk kita balik. Betul. Jadi seperti itu. Sampai akhirnya aku mau untuk kayak, aku udah mencoba, aku udah merasakan dunia yang gelap itu, dan aku merasakan kasih Tuhan, makanya aku kayak mau memberi diriku untuk supaya orang-orang juga jangan cuma mencari Tuhan hanya karena berkatnya Tuhan, tapi aku cuma bilang pribadinya Tuhan itu lebih indah dari berkat-berkatnya Tuhan. Betul. Waktu nangis itu nih, itu lama nggak? Aku udah lupa lagi itu durasinya berapa lama. Iya. Tapi memang pada saat itu nggak ada orang sama sekali yang nggak ada. Itu cuman di dalam kamar literally sendiri. Tapi bisa merasakan kehangatan yang aku rasa aku nggak sendiri di kamar itu. That was the first time ever in your life. Itu di situ aku merasa kayak aku Kristen, aku punya Tuhan. Seperti itu. Padahal di hari-hari sebelumnya kan kayak nggak pernah ada itu kayak timbul keinginan, kayak udah emang kepikiran, aduh aku pengen balik ke Tuhan apa gitu. Enggak, baru momen itu. Baru di time. Iya, baru. Dan aku jadi penasaran nih, teman yang buka Alkitab itu emang yang bareng-bareng kakak tiap hari yang sama-sama juga bergaul? Iya, jadi itu nggak setiap hari juga, tapi iya, maksudnya yang biasa lah, circle-nya ya. Iya, circle-nya gitu. Jadi aku lupa kita lagi bahas apa waktu itu, cuman tiba-tiba aja dia kayak tiba-tiba that time. Iya, kayak aku udah ingat ayat ini, terus dia buka kayak aku nggak fokus ayatnya, aku cuma bilang di momen itu aku merasa bukan aku yang menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan aku. Gembala yang sedang menemukan dombanya yang hilang. Yes. God captive you so amazingly. Tapi itu loh yang aku juga kayak apa ya? adalah dimana Tuhan, kalau udah waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Dan Tuhan nggak akan lihat dia mau pakai siapa gitu untuk bisa menyerahkan kita. Kayak orang yang bahkan kita nggak duga sama sekali. Keadaan yang mungkin kita nggak tahu itu bisa terjadi, it's possible. And also this one. Jadi tadi pagi I read the Bible. And aku baca di Matius 10 ayat 29. Bunyinya adalah, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Something that I get from this verse is that don't let the world define your value. Yes. Jangan biarkan dunia itu menentukan nilai kamu.
karena semua sejatuh apapun, susah apapun, kamu you still the daughter of Christ. Yes. Ya, Tuhan tetap mau terima kamu, teman-teman di rumah. Tuhan Tidak tetap sayang mengubah kamu. identitas kita. Yes, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Wow. Ini episode yang paling menyentuh ya. Paling riang-riang, wow. Sangat luar biasa. Nah, terus Kak, lanjut nih ya. Iya. Setelah pertemuan itu sama Tuhan gitu. Setelahnya apa tuh yang mulai berubah dari hari-hari Kakak, atau kayak Kakak mulai ingin kayak sering berdoa, sering mulai cari Alkitab, mulai ke gereja, gimana tuh perjalanannya? Jadi setelah itu aku percaya kalau misalnya Tuhan utus, Tuhan urus gitu. Tuhan nggak yang tiba-tiba kayak konsep tabrak lari gitu, dia udah datang tiba-tiba dia pergi ditabrak terus habis itu ditinggalin gitu kan, enggak. Di momen itu, di momen yang sama, nah ini juga ceritanya agak kayaknya mustahil banget gitu, karena aku tiba-tiba cerita kehidupan aku ke orang yang nggak deket sama aku, nggak deket, tapi dia keluarganya suamiku gitu. Dia keluarganya suamiku nggak deket sama aku, tiba-tiba aku bisa curhat itu ke dia tentang kehidupan aku, latar belakangku dan lain-lain. Karena kan aku juga lagi ada masalah juga kan sama suami waktu itu. Jadi kayak aku sekalian curhat ke dia gitu, padahal kita nggak deket sama sekali. Dan dari dia dikenalkan kayak kan dia pramugari. Dia pramugari, dia nggak di Tondano waktu itu, jadi dia bilang kamu butuh komunitas gitu, kamu butuh keluarga Tuhan untuk menuntun juga gitu. Yang si pramugari ini memang aktif di gereja, memang kayak Kristen dia punya teman yang dia kenalkan waktu itu sama aku gitu. Dia sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia tetap tetap masuk gereja juga sih. Cuman mungkin kenal waktu itu sama yang memang punya komunitas juga dan lain-lain. Jadi menyarankan. Dia diarahkan, dia mengarahkan aku untuk kayak kamu butuh komunitas. Jadi aku dikenalkan lah sama salah satu orang, namanya Kak Brandon. Harusnya dia datang. Ya, tidak apa-apa nanti. Siapa tahu ya di episode selanjutnya. Amin. Tuhan memberikan kita kesempatan. Amin dulu yang di studio. Kak Brandon boleh datang bercerita di sini. Oke, lanjut Kakak. Jadi aku kayak Tuhan kasih fasilitas gitu untuk aku juga bertumbuh, gitu, untuk aku bertumbuh gitu, dan Tuhan kasih fasilitas untuk membangun kapasitas aku juga gitu. Jadi aku dikasih keluarga Tuhan, komunitas, dan mulai dari situ aku masuk komsel dan lain-lain sampai pelan-pelan 0,01 progres aku itu aku bisa merasakan gitu, kayak sudah mulai tidak nyaman dengan pergaulan yang dulu. Iya, tapi bukan berarti aku tidak berteman dengan mereka, tapi emang aku sudah mulai bisa melihat kalau aku itu udah mengecap kasihnya Tuhan gitu. Aku sudah mengecap dan aku merasa Tuhan lagi memindahkan habitat aku ke habitatku yang sesungguhnya gitu. Kayak misalnya ikan kan. Asalnya di mana? Sudah merasa memang di air terus tiba-tiba di darat kan dia kayak mau mati kan gitu. Kayak di akuarium dibalikin lagi ke kayak laut kan, danau kayak gitu. Ekosistem alaminya gitu. Jadi setelah itu berarti Kakak mulai absen nih dari pertemuan-pertemuan kayak pergaulan itu. Iya, betul. Terus apakah dari teman-teman Kakak ada nggak kayak wah lu kenapa udah jarang sama kita, kayak kenapa lu gitu, ada nggak yang gitu, atau sampai marah bahkan? Banget, itu intimidasinya gila-gilaan waktu itu. Jadi banyak juga dari teman-temanku yang kayak halah suci gitu. Diketawain waktu posting-posting di Instagram ayat-ayat dan lain-lain, itu diketawain gitu-gitu. Tapi ya ikut Tuhan kan emang kita harus melawan arus dunia. Betul, memikul salib, belajar memikul salib, kita lawan arus dunia juga. Jadi kayak ya ini yang sedang aku hadapi. Tapi aku merasa kayak aku juga nggak mau balik ke kehidupanku yang lama, karena aku sangat-sangat merasakan kepenuhan itu di dalam Tuhan. Ikut Tuhan mungkin nggak menghilangkan masalah kita, tapi memang ikut Tuhan itu emang definisi kita tuh nggak sendiri melewati kehidupan yang ada gitu. Jadi kayak gimana ya? Aku keingat satu kalimat, hidup itu susah, tapi bakal lebih susah kalau nggak sama Tuhan. Iya, betul sekali. Iya, benyol ya. Wow. Terus nih ya, ketika tadi Kak bilang Kakak tetap temenan sama mereka kan. Kalau di hari-hari yang sekarang nih, kan waktu dulu Kakak mungkin masih struggle untuk keluar dari situ dan untuk kayak
kembali ke Tuhan. Nah kalau sekarang kan Kak mulai pelayanan di sosial media atau kayak preaching di beberapa gereja untuk kesaksian. Kalau sekarang apakah Kakak sudah berani nggak untuk kayak reach out ke mereka gitu, kayak untuk ingetin mereka kayak guys come on you need to come back. Yes. Jadi itu kan aku titik balik yang aku ceritain tadi itu kayaknya 2018 ke 19. Oke. Dan untuk sekarang itu aku bisa melihat perubahan yang sangat-sangat signifikan dari teman-teman aku yang bahkan untuk mereka itu bisa yang kalau ada Bita jangan merokok ya. Maksudnya itu kadang juga ada intimidasi yang kayak emangnya aku sudah segimananya gitu ya kan. Tapi mereka itu yang bisa kayak nyari aku sekarang yang dulu mungkin kayak ketawain dan lain-lain tapi sekarang kayak aku pengen cerita dong gitu-gitu. Kamu gitu. Mungkin kamu punya saran yang tepat untuk aku. Gitu. Sampai mereka udah nanya-nanya kayak gitu. Mereka minta aku doain gitu dan aku sangat-sangat kayak wah gila sih Tuhan gitu. Tuhan bekerja secara luar biasa. Yang dulu mereka ejek, mereka pasti nolak kan. Iya, mereka ketawain dan lain-lain. Tapi sekarang mereka yang mau mencari. Ya begitulah satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Bagaimana Tuhan bekerja juga kayak gimana ya? Aku percaya tuh kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, lingkungan kita, teman-teman kita juga pasti akan dipulihkan. Betul. Walaupun memang nggak secepat itu prosesnya. Itu. Lama pasti kan? Lama untuk sampai ke sini juga prosesnya itu kayak kalau setiap day by day itu aku melihat progresnya itu 0,01. Jadi aku belajar untuk merayakan progresku itu even cuma 0,01. Progress still progress gitu. Ya, betul. Dirayakan. Sekecil apapun ya. Itu. As simple as bisa bernapas bangun pagi. Iya. Dan ini juga yang aku sempat kayaknya sih kayak untuk teman-teman mungkin yang menonton yang kayak merasa mungkin lagi down, lagi rusak atau apapun itu, kalau Tuhan masih kasih kalian nafas, kasih kalian kesempatan untuk bangun pagi, itu berarti Tuhan masih membuka yang namanya pertobatan untuk kalian. Iya, kalau kalian masih bisa menghela nafas hari ini itu tanda Tuhan belum nyerah dalam kehidupan. Ya. Wow, sangat menyentuh sekali ya episode kali ini. Wow, bisa nggak Kak cerita kayak ada nggak pengalaman gitu yang selain itu encounter dengan Tuhan yang secara pertama kali gitu, ada nggak pengalaman lain yang bisa Kakak bagikan yang kayak I feel so loved? Ya gini ya, sebelum kita pelayanan, sebelum kita ini kan udah bahas dalam pelayanan juga kan, yang kayak udah dikenal orang nih, udah sharing-sharing firman nih. Nah intimidasinya itu 2 kali lipat sebelum kita terjun ke dalam dunia pelayanan gitu. Jadi kan tetap ada ups and down juga dalam dunia pelayanan aku seperti itu. Sampai aku juga masih sempat waktu itu diajak teman masih pergi juga clubbing waktu itu padahal sudah melayani waktu itu diajak ikut atau iya waktu itu aku ikut sama temanku kan dengan dalih sangat-sangat merasa sudah sangat kuat gitu. Jadi aku yang mau menjaga temanku kan di situ. Niatnya menjangkau malah dijangkau ya kan? Begitu lah. Seperti itu. Jadi janganlah kasih celah untuk kita kayak Tuhan Yesus duduk dengan orang berdosa juga, dia nggak harus berdosa untuk duduk dengan orang berdosa betul. Kan. Jadi kayak di situ aku belajar untuk pakai hikmat, lebih ke segala sesuatu yang aku mau ambil itu memang harus tanya Tuhan dulu, minta arahan dari Tuhan. Tuhan apakah ini emang Tuhan yang tuntun atau emang ini egoku sendiri seperti itu. Dan itu jujur intimidasinya kayak wah besok mau pelayanan kok malamnya dugem ya kan. Betul. Masih seperti itu dan itu jujur membuat aku sangat-sangat down juga. Tapi aku percaya benih yang Tuhan taruh selama ini yang tentang itulah pentingnya Tuhan, pentingnya firman Tuhan dan keluarga Tuhan, itu memang itu benih yang kita tanpa sadar itu udah ketanam dalam belief systemnya kita gitu, alam bawah sadar kita. Jadi waktu intimidasi ada, benih yang tumbuh itu juga kayak enggak, lo itu tetap berharga gitu, lo tetap berharga, kamu tetap berharga, tapi next step-nya itu jangan kita bersembunyi di balik kasih karunia juga. Betul. Kayak oh iya lo berharga tapi pergi lagi gitu. Kayak, jadi kayak Tuhan itu mendidik kita gitu untuk
dari kita sekolah juga kan dari kelas 1 ke kelas 2 butuh ujian dan lain-lain, dan aku percaya waktu itu ya Tuhan juga bilang jangan bersembunyi di balik kasih karunia itu ya kita belajar gitu. Ya walaupun maksudnya sering kita mungkin kan masih manusia, mungkin sering jatuh gitu, tapi jangan ya Tuhan sayang aku kok, ya udah nggak apa-apa ya. Jadi lo mau lari kemana gitu saat kamu jatuh, kamu mau kemana lagi? Ya kan, Tuhan banyak orang bilang kan setan ada di mana-mana, Tuhan juga ada di mana-mana. Ya. Tuhan akan tetap kejar, dan kalau hidupku juga bisa dikasih judul sampai detik ini, itu tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan itu yang setia. Even aku sering gak setia, even aku selalu merasa aku gak layak juga, even sudah dalam pelayanan, apalagi pas sudah pelayanan dan jatuh, itu membuat aku merasa aku udah gak layak lagi dan lain. Tapi Tuhan dengan penerimaan yang sama, waktu aku baru doain orang dan waktu aku mabuk waktu itu, Tuhan itu datang dengan pribadi yang sama. Yang cinta yang sama, nggak menurun gitu. Dan itu yang membuat aku, karena kasihnya Tuhan, aku balik gitu. Bukan karena intimidasi, bukan karena ditakut-takutin atau gimana, tapi karena definisi memang betul-betul karena kasihnya Tuhan. Betul. Dia setia. Iya. Constant. Dia adalah pribadi kasih itu sendiri kan. Betul. Jadi itu yang aku sangat-sangat merasakan tentang kasihnya Tuhan. Gitu. Ya, karena kayak kalau teman-teman ya di studio juga kayak kita mau cari misalnya teman, ya kalau cuma teman sepergaulan gitu, mereka cuma pengen baik-baiknya kita aja. Iya. Mereka nggak mau yang buruk-buruknya, atau pasangan kita mungkin, atau ya orang tua. Ada orang tua yang kayak pengen kamu baik-baik aja, mama papa nggak mau tahu tuh kamu harus berprestasi. Iya kamu harus ini yang terbaik. Yes, mama papa nggak mau terima kamu fail this or that. Nah, jadi cuma ada satu pribadi nih teman-teman yang pengen terima semuanya kita. Iya, segalanya. Segalanya, mau kita kayak berhasil gitu, good things. Kita lagi melayani, mendoain orang, atau kita lagi jatuh. Jadi jatuh, balik lagi. Jatuh, bangkit lagi. Ayo coba lagi. Tahun ini aja waktu aku doa untuk memasuki tahun ini, Tuhan cuma bilang, ayo kita coba lagi gitu. Ya, jadi kejatuhan kemarin itu Tuhan, ayo kita coba lagi. Sebagai pengalaman, pembelajaran ya, untuk kita bisa level up ke tahun yang ini, untuk melakukan yang lebih lagi. Dan even though mungkin di tahun ini yang akan kita lewati dan tahun yang kemarin misalnya ada yang sama gitu. Tapi sebenarnya itu nggak sama ya kan Kak? Kalau menurut aku kayak Kak bilang tadi 0,01 progress. It's still a progress. Yeah. Even though kita nggak nyadarin itu. Iya. Kita udah bicara yang sangat-sangat menyentuh hati ya, sangat-sangat membangun, menginspirasi. Oke, sekarang kita mau main games nih Kak. Apa tuh? Boleh minta suaranya ini studio. Kita mau seru-seruan bareng. Jadi permainannya antara aku dan Kak dan teman-teman studio juga boleh ikut meramaikan ya. Sini dong bermain. Oke. Mereka akan join dari belakang kamera saja. Jadi ini as simple as kalian nggak boleh ikutin gerakan aku. Oke, jadi akan ada 4 gerakan. Yang pertama, boleh ikut sama-sama ya semuanya. Yang satu gini. Oh, you know? Oke, satu begini, gerakan 1, 2, 3, 4. Oke, ada begini ya, 4 ya. Teman-teman yang di rumah juga, ya kita udah pernah mainkan di episode sebelumnya, tapi ya kita main lagi ya. Oke, saya lagi review gerakannya ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, kita akan ganti-gantian ya. Jadi pas aku bilang wush dan aku bikin gaya, kita nggak boleh sama Kak. Oke. Nanti setelahnya kita ganti giliran, kakak yang itu aku nggak boleh sama juga. Oke. Ya, kalau sama ya kalah dong. Oke. Dari aku ya. Teman-teman juga boleh ikut ya. Boleh. Oke, 1, ready. 1, 2, 3, wush. Eugene. Oke, masih bertahan yang lain. Silakan. Langsung bos gitu. Iya. Oke. Wush. Ya, gampang sekali ya. Iya lah, gampang sekali. Oke, sekali lagi dari aku. Aduh. Get ready everyone, pay attention. Wush. Sorry. No, it's okay. Oke, langsung Kak. Wush. Oke. Faster Ara. Oke, me. Wush. Oke. Wush. Wush. Wush.
Oke. Oke. Sudah cukup atau mau tambah lagi, Ibu produser? Boleh. Oke, kita sudah banyak cerita dari tadi, kita sudah seru-seruan main game. Sekarang kita mau nggak kerasa ya udah lama ya kita cerita. Sekarang boleh nggak kakak dari kesaksian yang tadi ada nggak yang ingin kakak bagikan ke teman-teman di rumah, anak-anak muda terkhususnya ya? Iya, aku rasa udah semua sih tadi. Nggak mungkin reminder lagi. Iya, reminder. Cuma untuk reminder lagi dari pembahasan kita yang tadi, kalau misalnya mungkin kalian lagi merasa kehidupan kalian lagi hancur-hancurnya, lagi down-downnya, dan juga untuk teman-teman yang udah pelayanan juga dan jatuh gitu. Satu hal yang ingin Tuhan selalu katakan kepada anak-anaknya, kalau jatuh bangkit lagi, nggak ada yang terlalu rusak kok yang nggak bisa Tuhan pulihkan. Tuhan bukan cuma mau terbaiknya kita, tapi Tuhan mau juga segala-galanya kita, termasuk kejatuhan kita, dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Tuhan mau semuanya itu, bawa semua ke Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan itu. Kita mau kemana lagi? Dan kalaupun kita lari, Tuhan ikut lari bareng kita. So, apapun yang kalian rasakan, Tuhan sayang banget sama kalian. Gitu. Oh, nice. Tepuk tangan dulu. Thank you so much, Kak, for sharing your story. Gimana Tuhan memang sangat luar biasa ya. Iya, Tuhan luar biasa. Ya, kita kembali diingatkan semuanya. Terima kasih sudah mau share di sini. Terima kasih juga. Enggak, Mus. Udah selesai. Terima kasih. Tidak terasa sudah cukup lama ya kita berbincang ya, Kak. Dari kesaksian, kita juga udah share-share bagaimana penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, bagaimana dia kejar kita. Kita juga udah seru-seruan main games. Dan tadi juga kakak sudah memberikan kata-kata motivasi yang semoga menguatkan teman-teman di rumah ya. Dan bukan semoga sih, pasti akan menguatkan. Terima kasih Kak sudah mau share. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan I see you on the next episode. Untuk teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, aku harap kalian tonton karena kita punya banyak bintang tamu dan narasumber yang kisah-kisahnya sangat menginspirasi kita semua. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan untuk teman-teman yang punya cerita-cerita yang ingin dibagikan ke kita, itu bisa langsung komentar di bawah dan atau boleh juga DM ke IG-nya Jangkar Harapan Indonesia. Also, don't forget to turn on the notification button supaya setiap ada episode baru dari podcast Cerita ke Aku, kalian bisa langsung nonton dan tidak ketinggalan. Okay, that's all for today and thank you so much. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.